Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita bacakan ya hadis yang melarang tentang mengatakan ya Rabb, kata-kata Rabb kepada selain Allah. Ya, menyandarkan kata-kata Rabb. Ya, seperti seorang majikan umpamanya mengatakan kepada budaknya, ya, at'im rabbak, siapkan makanan untuk Rabbmu. Ya, waddi rabbak, siapkan air wudu untuk Rabbmu. Ini tidak boleh. Ya, karena kata-kata Rabb ini ya tidak pantas dan tidak layak untuk digunakan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini beliau mengatakan, ya, Syekh Mansur ibnu Muhammad As-Saq'um mengatakan dalam kitab Bughiyatul Mustafid fi syarhi kitab Tauhid, beliau mengatakan an-nahyu an hadhil alfaz wa bayanu anna tahqiqat tauhid wa kamalahu yakunu bitaharruz minha. Dalam hadis ini dapat kita ambil kesimpulan larangan yang tegas terhadap lafaz-lafaz tadi. Ya, pas yang pertama dilarang yaitu menyandarkan, ya, menisbatkan kata-kata Rabb kepada selain Allah. Ya, dan sudah kita jelaskan kenapa. Karena kepemilikan selain Allah itu kepemilikan yang terbatas. Maka nggak boleh kita mengatakan ya hal tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dikatakan oleh seorang majikan kepada budaknya, siapkan makanan untuk Rabbmu. Ya. Ini tidak boleh. Karena jelas Rasulullah mengatakan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua yang dilarang adalah ya seorang majikan mengatakan abdi wa amati. Janganlah ya seorang majikan mengatakan kepada budaknya hambaku. Ya, abdi itu penggunaan hambaku yang laki-laki, sedangkan untuk yang perempuan amati. Ya, abdun amatun, amat Abdullah amatullah. Ya, jadi penggunaan kata-kata hamba untuk perempuan itu adalah amatun, dan ini tidak boleh dikatakan oleh seorang majikan kepada budak anta abdi, engkau adalah hambaku. Karena penghambaan, ya, ini kan sudah pernah kita bahas, ya, tidak pantas penghambaan tersebut diberikan kepada selain Allah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad, ya, Ibn Mansur As-Saq'um dalam kitab ini, beliau mengatakan wa bayanu anna tahqiqat tauhid wa kamalahu yakunu bitaharruz minha. Dalam hadis ini terdapat keterangan yang jelas bahwasanya kesempurnaan tauhid, ya, kesempurnaan tauhid dan mewujudkan hakikat tauhid yang sebenarnya itu tidaklah bisa kita lakukan. Ya, jadi kita tidak akan bisa sampai kepada puncak kesempurnaan tauhid illa bitaharruz min hadhil alfaz, kecuali dengan menjauhi dan meninggalkan dan tidak mengatakan lafaz-lafaz seperti ini. Ya. Jadi apabila ada orang mengatakan lafaz-lafaz seperti ini, maka ya ini berpotensi merusak kesempurnaan tauhidnya kepada Allah. Wa tarku qauliha huwa adabun ma'allah. Dan meninggalkan lafaz-lafaz yang seperti ini adalah bentuk adab yang baik kepada Allah. Apa mafhum mukhalafahnya? Kalau kita mengatakan lafaz-lafaz seperti ini, apa pemahaman kebalikannya? Ya, beliau mengatakan, ya kita ulangi, beliau mengatakan meninggalkan lafaz-lafaz seperti ini adalah bentuk adab yang baik kepada Allah. Apa pemahaman baliknya? Pemahaman baliknya adalah kalau kita melakukan, ya, mengucapkan, ya, memakai lafaz-lafaz, memanggil budak kita dengan lafaz-lafaz seperti ini, berarti ini adalah bentuk adab yang tidak baik kepada Allah. Dari mana sisi, ya, kita tidak beradab dengan adab yang baik kepada Allah? Ya, yaitu dari sisi kita menggunakan lafaz
yang seharusnya digunakan hanya kepada Allah, akan tetapi kita gunakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi yang kedua, karena kita telah memperhambakan hamba Allah kepada selain Allah. Nah, jadi kan itu gak beradab namanya kepada Allah. Yang menciptakan budak tadi kan Allah, yang memberikan dia rezeki, yang mengatur semuanya Allah. Ya, pemiliknya Allah, pemilik hakiki yang sebenarnya Allah. Akan tetapi kita perhambakan kepada diri kita, ya. Anta abdi, engkau adalah hambaku. Ini kan adab yang tidak baik kepada Allah. Ya, begitu juga kata-kata Rabb, menggunakan kata-kata Rabb. Ketika seorang majikan mengatakan kepada budaknya, at'im rabbak, siapkan makanan untuk tuanmu, untuk Rabbmu. Kata-kata Rabb, ya, ini tidak pantas dinisbatkan kepada diri kita, kepada majikan, ya, kecuali kalau dia dinisbatkan nanti kepada suatu, nanti ada pengkhususannya, ya. Kita katakan umpamanya Rabbud Dar, pemilik rumah, atau Rabbul Ibil, pemilik onta, itu mungkin secara bahasa. Tapi kalau nisbatkan kepada diri kita, sebagaimana Rasulullah jelaskan dalam hadis ini, ya, kita menisbatkan kata-kata Rabb ini kepada diri kita, kepada majikan, seperti majikan mengatakan kepada budaknya, siapkan makanan untuk tuanmu, untuk Rabbmu, maka ya ini tidak diperbolehkan, karena ini merupakan adab yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan wa himayatun li janabit tauhid, dan ini bentuk penjagaan kita terhadap keagungan tauhid, ya. Jadi jangan sampai rusak kesempurnaan tauhid kita, ya, rusak ya eksistensi tauhid kita kepada Allah gara-gara mengucapkan ya kalimat-kalimat seperti ini, kata-kata seperti ini, memanggil budak dengan panggilan-panggilan yang ya mengesankan ya kesombongan seorang majikan kepada budaknya, dan memperhambakan budak tadi kepada selain Allah, yaitu dia memperhambakan kepada dirinya. Kemudian ya, waqad dzakara ba'dul ulama anna hadhihi al-idhafah laha halat. Para ulama menyebutkan bahwasanya penisbatan ya kata-kata Rabb tadi, ya, menisbatkan kata-kata Rabb atau menyandarkan kata-kata Rabb tadi kepada selain Allah itu ada macam-macamnya. Ada macam-macamnya. Yang pertama, ya, bentuk yang pertama, idhafatur rabbi ila dhamiril mukhatab, yaitu menyandarkan atau menisbatkan kata-kata Rabb ini kepada dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab itu adalah lawan bicara, ya, seperti mengatakan kepada kepada budak, at'im rabbak, berikan makan kepada Rabbmu, ya. Jadi kata-kata Rabb ini dinisbatkan kepada huruf K. K ini kan menunjukkan lawan bicara, kamu. Ya, fayunha, dan ini dilarang, fayunha anhu, sebagaimana hadisnya tadi. Ya, li'annal insan al-'abdu awil marbubun lahu wa itlaqu hadzal lafzi 'alal makhluq fihi mudahatun bismillah. Karena kalau kita mengatakan, menisbatkan ya, kata Rabb ini kepada lawan bicara, maka ini bentuk ya menyamai ya atau memberikan lafaz yang tidak boleh seharusnya diberikan kecuali kepada Allah. Karena kata Rabb, ya, Rabbuka ini ketika dia disebutkan kepada dhamir mukhatab, maka enggak boleh ya kita lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, hal ini harus kita perhatikan dengan baik. Kemudian yang kedua, yaitu idhafatur rabbi ilal ismi dhahir, menisbatkan kata-kata Rabb tadi kepada suatu yang bukan lawan bicara. Umpamanya dia mengatakan Rabbud Dar, pemilik rumah.
Rabbus sayyarah, pemilik mobil. Rabbus safina, pemilik kapal. Atau Rabbul ibil, pemilik onta. Ya. Atau hadza Rabbul gulam, ini pemilik ulam. Fadhahirul hadis al-jawaz. Maka dari zahir hadis tadi, hadis Bukhari tadi, boleh. Karena yang dilarang itu adalah menisbatkannya kepada lawan bicara. Ya. Malam yujad mahdzur, selama tidak ada larangan. Fayumna. Kama law dhanna as-sami' anna as-sayyid rabbun hakikiyun khaliqun wa nahwi dzalik. Ya. Apa ya kira-kira larangannya, yaitu ketika orang akan menyangka, ketika kita mengatakan ana rabbul ibil, aku adalah pemilik onta. Kalau seandainya ya kata-kata ini bisa dipahami salah oleh orang yang mendengar, ya. Ketika saya katakan ana rabbul ibil, saya pemilik onta. Kata-kata rob ini kan sudah kita katakan nggak boleh dinisbatkan kepada kepada lawan bicara, tapi boleh dinisbatkan kepada selain itu. Seperti tadi, rabbul ibil. Nah, ketika kata-kata ini bisa dipahami salah oleh orang lain, maka ini bisa dia tersebut yang tadinya boleh ya menjadi suatu yang dilarang, karena orang bisa salah paham. Ketika orang memahami Rabbul Ibil itu pencipta, pengatur, pemberi rezeki, nah itu baru dilarang. Tapi kalau ketika orang memahami pemilik, maka itu boleh. Akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, merupakan salah satu adab kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhati-hati dalam menggunakan lafaz abdun dan lafaz rob. Karena ini bisa berimbas kepada merusak tauhid kita, seperti rabbuka ini bisa menjadikan artinya adalah sebagai pemilik, maksudnya adalah Allah, dan ini bisa merusak ketauhidan kita. Baik, sahabat kaum muslim, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan kata-kata yang biasa kita dengar, yaitu Gusti. Apakah ini bisa kita gunakan Gusti Allah? Kita sandingkan. Nah, jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini.